Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, ikhwan dan akhwat, soleh dan soleha dari kelas 4 SD Terobani Islamic School. Alhamdulillah di bulan yang berkah hari ini, bulan Ramadan, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, dan tentu kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk tetap dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian 2. Nah, di sini anak-anak sekalian, alhamdulillah sudah pada mengerjakan, sudah mendapatkan nilai yang insya Allah besar dan juga memuaskan. Nah, hari ini, pekan ini kita akan sama-sama kembali melakukan rutinitas kita menuntut ilmu melalui video pembelajaran. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tematik 4I, yaitu kayaknya negeriku. Nah, berbicara tentang kayaknya negeriku atau negeri kita, negeri Indonesia, kita bisa membayangkan dan juga kita bisa mengetahui bagaimana kayanya, bagaimana luasnya, bagaimana banyaknya sumber daya alam, adat istiadat, pulau-pulau, terumbu karang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya yang ada di Indonesia. Maka sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya negeri kita Indonesia disebut sebagai negeri yang kaya. Bukan hanya kaya materi, tetapi juga kaya sumber daya alam, kaya mineral emas, tembaga, besi, dan sebagainya. Nah, untuk itu, pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang mengenal kayanya negeriku, negeri Indonesia. Baik, kita masuk ke subtema 1, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 1, menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Tapi anak-anak sekalian, berbicara tentang pembangkit listrik tenaga air, maka kita berbicara tentang energi, yaitu energi listrik. Baik, contohnya. Nah, apa itu energi? Kita membahas kembali. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Contohnya, ombak dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, energi berasal dari sumber energi. Nah, jadi sumber energi itu adalah suatu cadangan atau suatu persediaan yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Ustadz, maksudnya apa bahan bakar yang semakin menipis? Nah, contohnya energi-energi yang berasal dari bahan bakar seperti gas, minyak tanah, lalu ada tembaga, batu bara, dan sebagainya. Nah, itu semakin lama digunakan, maka akan semakin tipis atau semakin menipis. Untuk itu, kita membutuhkan sumber energi alternatif atau sumber energi pengganti yang bisa meminimalisir hilangnya energi atau susahnya kita mendapatkan energi, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini Ustaz akan menampilkan skema bagaimana kita bisa memanfaatkan energi air, ya. Bagaimana air dimanfaatkan kemudian berubah menjadi listrik. Oke, yang pertama, nah, Anda bisa lihat di sini ada aliran air dari waduk, ya, atau dari danau akan memutarkan tubin, ya. Tubin itu ada di sini. Sehingga putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Nah, generator ini adalah ini nih, yang seperti kotak ini, yang warna oranye ini. Nah, generator akan menghasilkan energi listrik. Nah, jadi air yang mengalir ke bawah sini itu akan menyebabkan adanya perputaran atau memutarkan turbin. Nah, ini turbin, ya. Ini ada turbin. Nah, sehingga dari turbin tersebut akan mengaktifkan generator yang menghasilkan energi listrik. Yang kedua,
Kemudian energi listrik yang ada di generator ya, yang ada di generator ini kemudian disalurkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Nah, yang biru garis ini adalah kabel-kabel. Nah, yang ketiga, kemudian energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Jadi gini nih ya, proses bagaimana kita memanfaatkan salah satu energi alternatif, yaitu energi air, sehingga menjadi energi listrik. Ya, seperti ini. Oke, lanjut. Masih pembelajaran 1, bagaimana menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan. Nah, kita tadi membahas sedikit tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam lokasi sumbernya dan sifatnya. Nah, jadi menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2 lagi, yaitu sumber daya alam dan sumber daya perairan atau perlautan. Dan menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ya, jadi gitu ya. Jadi ada menurut lokasinya, ada di laut dan juga di darat, dan menurut sifatnya yang bisa diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya yang dapat diperbaharui itu seperti air, lalu ada angin, lalu ada apa lagi? Air, angin, matahari, ya, cahaya matahari dan sebagainya. Dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya ada gas alam, batu bara, minyak tanah dan sebagainya, gitu ya. Oke, di sini kita akan membahas bahasa Indonesia yaitu wawancara. Menggali informasi melalui wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Nah, ada beberapa langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Jadi, ketika Ananda ingin menggali suatu informasi, maka Ananda harus fokus terhadap informasi yang ingin Ananda ketahui. Jangan menanyakan informasi-informasi yang di luar informasi yang ingin Ananda ketahui. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Ini penting ya, kita sebagai pewawancara harus memiliki catatan-catatan informasi-informasi apa atau pertanyaan apa yang akan kita ajukan kepada narasumber. Yang ketiga, menentukan narasumber. Nah, di sini juga penting. Ketika kita ingin mendapatkan informasi tentang sesuatu dan kita hendak melakukan wawancara untuk mencapai informasi itu, maka kita harus mengetahui ya dan harus menentukan dengan tepat narasumber yang ingin kita wawancarai ya, harus sesuai dengan bidangnya, kemampuannya, keahliannya. Contohnya, Ustadz ingin mewawancarai tentang jumlah penduduk di Cikarang. Untuk itu, Ustadz tidak bisa dong melakukan wawancara dengan tukang kebun misalkan. Jadi Ustadz harus melakukan wawancara dengan petugas dinas penduduk kota Cikarang gitu ya, seperti itu. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang keenam, membuat simpulan hasil wawancara. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 2, yaitu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Tentu, untuk kita bisa mencapai lingkungan yang asri, nyaman, dan aman, maka kita memiliki kewajiban untuk bisa mencapai tersebut. Nah, berbicara tentang kewajiban, maka kita memiliki hak terhadap lingkungan tersebut. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi dalam kehidupan ini ada yang namanya hak dan kewajiban. Nah, urutannya kita harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu, maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita. Contohnya, Ananda sebagai pelajar, Ananda wajib untuk mematuhi peraturan yang sesuai dan yang sudah dikeluarkan oleh sekolah.
maka hak Ananda adalah mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk belajar seperti ilmu, guru yang baik, fasilitas yang memadai, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan. Oke, kita berbicara tentang nelayan. Nelayan di laut memiliki hak untuk menangkap ikan kapan saja dan di mana saja. Tetapi ada juga kewajiban yang harus dia tunaikan, yaitu kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Ustadz, kenapa harus terumbu karang? Kenapa tidak secara spesifik tidak merusak laut gitu? Karena terumbu karang merupakan suatu tempat hidup hewan laut yang paling nyaman bagi mereka. Atau dalam artian, ketika terumbu karang tersebut baik, maka di situ akan muncul hewan-hewan yang sehat, yang segar, dan jauh dari polusi dan juga limbah. Sedangkan kalau misalkan terumbu karangnya rusak, maka di situ hewan laut akan sedikit, kemudian hewan-hewan yang tinggal di situ akan sangat tidak terjamin kesehatannya. Atau dalam kata lain, mereka mengonsumsi plastik-plastik yang ada di sekitar terumbu karang karena sudah rusak dan sebagainya. Itu akan mengakibatkan efek negatif yang sangat berkepanjangan seperti itu ya. Oke, lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Nah, energi matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Maksudnya apa? Maksudnya, sumber energi yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Nah, itu ya sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak, gas, batu bara, emas, tembaga, dan sebagainya, merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, matahari ini apa? Cahaya matahari ini termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui karena bisa digunakan terus-menerus gitu. Nah, di sini ada manfaat matahari atau manfaat sinar matahari. Nah, matahari ya, selain itu, matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Nah, sekarang kira-kira sebutkan manfaat energi matahari yang sesuai dengan gambar berikut. Yang pertama, cahaya matahari itu bermanfaat bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini adalah merupakan suatu penumbuhan tumbuhan ya hingga menjadi memiliki warna daun yang hijau, tumbuh bunga, buah, dan sebagainya. Lalu yang B, nah cahaya matahari bermanfaat untuk masyarakat ya ketika sudah mencuci baju atau pakaian itu untuk mengeringkan pakaian. Terus yang ketiga C, nah C ini cahaya matahari digunakan atau bermanfaat untuk tanah ya sebagai sumber untuk menyuburkan tanah. Terus juga sebagai sumber untuk kehidupan bagi makhluk hidup ya, kita juga manusia memerlukan sumber energi matahari. Lalu yang D, sumber energi atau cahaya matahari ini bermanfaat untuk menerangi bumi ketika cuaca sedang siang ya gitu. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali manfaat dari energi matahari. Oke. Kita lanjut ke terakhir yaitu pembelajaran 3, menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Nah, saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Oke, yang pertama itu sikap harus sopan, harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Yang kedua, selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan bidang keahliannya. Seperti tadi contohnya, Ustadz ingin mewawancarai jumlah penduduk kota Cikarang. Nah, narasumber yang tepat adalah dengan mendatangi pegawai dinas penduduk dan catatan sipil gitu. Yang ketiga, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Baik ya, saudara sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Ustaz ucapkan syukron, jazakallahu khair untuk anda yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kita sama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.